Materi selanjutnya yaitu budaya hidup bersih dan sehat perwakilan dari Puskesmas Sukatani. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya dengan Devina, perwakilan dari Puskesmas Sukatani, ingin memberikan materi tentang PHBS di sekolah. Pengertian dari PHBS di sekolah yaitu upaya untuk memberdayakan siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah agar tahu, mau, dan mampu mempraktekkan PHBS yang berperan aktif dalam mewujudkan sebuah kesehatan. Tujuan dari PHBS di sekolah yaitu meningkatkan pengetahuan tentang PHBS bagi siswa, guru, dan masyarakat lingkungan sekolah. Yang keduanya, meningkatkan peran serta aktif siswa, guru, dan mahasiswa dan masyarakat lingkungan sekolah untuk ber-PHBS di sekolah. Yang ketiga, memandirikan setiap siswa, guru, dan juga masyarakat lingkungan daerah sekolah untuk ber-PHBS di sekolah. Mengapa PHBS perlu untuk di sekolah? Bertujuan untuk siswa, guru, dan semua yang berhubungan dengan lingkungan sekolah agar terlindungi dari berbagai gangguan dan ancaman penyakit, sekolah menjadi bersih dan juga sehat. Manfaat PHBS di sekolah, pertama untuk siswanya. Siswa itu untuk meningkatkan kesehatan dan tidak mudah sakit, meningkatkan semangat belajar, meningkatkan produktivitas belajar, dan juga menurunkan angka absensi karena sakit, dan itu manfaat dari PHBS di sekolah. Untuk warga sekolahnya, pertama yaitu meningkatkan semangat belajar siswa yang berdampak positif terhadap pencapaian target dan tujuan. Yang keduanya, menurunkan biaya kesehatan yang harus dikeluarkan oleh orang tua. Ketiganya, meningkatkan citra sekolah yang positif, manfaat dari PHBS itu tersendiri. Yang ketiga, untuk sekolah, adanya bimbingan teknis pelaksanaan pembinaan PHBS di sekolah, adanya dukungan buku, pedoman, dan media promosi PHBS di sekolah. Pertama, ada 8 indikator PHBS sekolah. Yang pertama, antara lain cuci tangan pakai sabun dan juga air mengalir. Kapan kita harus cuci tangan pakai sabun dan air mengalir? Pertama, sebelum makan dan sesudah makan. Yang kedua, sebelum memegang benda atau makanan. Yang ketiga, setelah bermain atau berolahraga. Yang keempat, setelah buang air besar atau buang air kecil. Yang kelima, setelah buang ingus. Yang keenam, setelah membuang sampah. Yang ketujuh, setelah menyentuh hewan unggas. Setelah itu, yang kedua, indikator dari PHBS sekolah antara lain mengkonsumsi jajanan sehat dari kantin sekolah. Mengapa kita harus mengkonsumsi jajanan sehat? Pertama, makanan dan minuman yang dijual cukup yang bergizi, petugas kantin yang bersih dan sehat, tersedia air bersih yang mengalir dan sabun untuk cuci tangan. Yang ketiga, ada pengawasan oleh guru, siswa, dan komite sekolah. Mengapa tidak boleh jajan sembarangan? Yang pertama, jajanan belum tentu bersih, bergizi, dan juga sehat aman. Tidak tahu komposisi makanan yang berbahaya, penjual cenderung menggunakan zat pewarna, tekstil, formalin, dan lain-lain lagi. Yang ketiga, membuang sampah ke tempat sampah yang terpilah. Membuang sampah ke tempat sampah yang tersedia, diharapkan tersedia tempat sampah yang terpilah antara lain sampah organik dan non-organik, dan juga sampah berbahaya. Yang keempat, olahraga secara rutin. Yang kelima, timbang badan dan ukur berat badan. Siswa ditimbang badan dan diukur berat badan setiap bulannya agar diketahui pertumbuh kembangannya. Yang keenam, tidak merokok di sekolah.
Merokok berbahaya bagi kesehatan perokok dan orang yang berada di sekitar perokok. Dalam satu batang rokok yang diisap akan dikeluarkan 4.000 bahan kimia berbahaya, diantaranya nikotin. Nikotin yaitu dapat menyebabkan ketagihan dan kerusakan jantung serta pembuluh darah. Tar yaitu dapat merusak sel-sel paru dan juga kanker. CO menyebabkan kekurangannya kemampuan darah membawa oksigen sehingga sel-sel tubuh akan mati. Menggunakan jamban bersih dan bebaskan sekolah dari jentik nyamuk. Menggunakan jamban bersih, tiap buang air kecil ataupun buang air besar dapat menjaga lingkungan di sekitar sekolah menjadi bersih, sehat, dan tidak berbau. Terus yang membebaskan sekolah dari jentik nyamuk yaitu dengan menguras, menutup tempat penampungan air, mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Dengan lingkungan bebas jentik diharapkan dapat mencegah terkena penyakit akibat nyamuk seperti demam berdarah, chikungunya, malaria, dan juga kaki gajah. Sekian materi yang diberikan dari saya tentang PHBS di sekolah. Jangan lupa sekarang lagi masa pandemi 5M-nya ya. Menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemberian materi